Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu maka kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya dialah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang disusun oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Badjari dan kita menyampaikan. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jamaah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sholat maghrib masjid besar Papua yang dimuliakan Allah, baik kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kitab Shaum, yaitu puasa sunat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Siapa yang melakukan puasa sunat atau sholat sunat atau ibadah yang lain dari puasa dan sholat selain dari haji dan umroh, boleh membatalkan ibadahnya selama tidak dinazarkan atau selama tidak dinazarkan untuk mencapai yang lebih sempurna. Ulangi. Siapa yang melakukan puasa sunat atau sholat sunat atau ibadah yang lain dari puasa dan sholat selain dari haji dan umroh, boleh membatalkan ibadahnya selama tidak dinazarkan untuk mencapai yang lebih sempurna. Boleh dibatalkan saat puasa sunat atau sholat sunat, ya, itu boleh dibatalkan. Asal saja tidak dinazarkan untuk mencapai yang lebih sempurna.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shaimul mutaqawwi'u amiru nafsihi insya'a shoma wa insya'a aqqa. Yang artinya orang yang mengerjakan puasa sunat itu menjadi penguasa dirinya. Kalau diinginkannya diteruskannya, dan kalau tidak ingin berpuasa dia berbuka. Jadi terserahnya dari mana, asalkan itu ibadah dari ibadah sunnah. Puasa misalnya puasa sunnah, sholat sunnah, ya boleh ya, dikatakan boleh. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Baihaqi dari Ummu Haris. Ingat kisah apa? Kisah Juraij yang di dalam hadis itu, ketika sholat sunat, ya kan? Ketika sholat sunat, lalu sang ibu ini memanggil di luar atau Juraij. Ternyata Juraij ini kadang menjawab, ya kan? Kadang menjawab bukan karena ibunya tadi. Mengira di luar kamar, ya kan? Kadang menjawab pada puas apa? Sholat sunat ya. Ya kalau batal, ya kan? Ibu apapun, misalnya. Jadi kadang teruskannya sholat sunat tadi. Nah, lalu pegawai di hati ibunya, apa juga jadi ini ya? Lalu macam-macam, biasanya doa itu salah-salah aja. Nah, sudah sampai berarti difitnah orang, dia difitnah menghamili perempuan. Kata-kata dari doa ibunya dari karena samaran dari kita ya kan, karena ibu kan. Nah itu panggilan tadi karena itu apa namanya sholat sunat saja, makanya boleh jadi batalkan ya kan. Ada ibu saya memanggil di luar, batalkan ya sholat sunat ya. Itu apa? Sholat wajib. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Baihaqi dan Ummu Haris. Sholat dikiaskan dengan puasa dan yang selain sholat seperti i'tikaf, ya, tawaf wudu, membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada siang harinya, membaca tasbih, sholat 5 waktu. Artinya pekerjaan sunat saja tidak boleh dibatalkan. Sedang ibadah yang fardu dilarang membatalkannya, seperti yang diterangkan dalam firman Allah, wala tubtilu a'malakum. Artinya janganlah kamu merusak pahala amal kamu. Pahala amal artinya 6 wajib yang dibatalkan. Surat Muhammad ayat 33. Kalau puasa dibatalkan tanpa adanya uzur, maka hukumnya hanya makruh. Dan jika dibatalkan karena adanya uzur, seperti orang yang menjamu orang yang berpuasa, atau yang dijamu sedang dia berpuasa, puasa sunat, maka tidaklah makruh membatalkannya. Ya kan, kita misalnya berjamu orang, sedangkan kita di puasa sunat ya makan, lalu bertamu di wadah orang, lalu suruh orang banyak, misalnya suruh orang makanan materi, lalu kita sangat buruk, aneh ya kan. Pada puasa orang menjadi akan batalkan apa? Nggak apa aja. Puasa sunat ya, lain puasa wajib.
Jadi tidak membatalkan itu. Ada uzur katanya, kalau tanpa uzur pun hukumnya cuma makruh, ya, sunat tadi. Bahkan sunat berbuka dan diberi pahala atas puasa yang dikerjakannya sebelum berbuka. Nah, bahkan sunat, ya, sunat berbuka. Kita datang puasa lewat mana? Datang misalnya datang ke tamu orang, suruh makan makanan, katanya buka puasa sunat berbuka. Ya kan, dua kali dapatannya. Puasanya sunat kita makan tadi dan kita puasa tadi dapat dua pahalanya. Ya kan yang pulang. Jawab daripada apa? Bahkan sunat berbuka dan diberi pahala atas yang dikerjakan sebelum berbuka. Tidak wajib bagi yang membatalkan puasa sunat mengqadha puasanya agar keluar dari perselisihan pendapat di kalangan ulama, karena ada yang mewajibkan mengqadha. Sunat ini qadha. Nah, ada yang mengatakan sebagai ulama bahwa puasa yang dibatalkannya itu diqadha, puasa sunat dia. Dan orang yang sedang mengerjakan puasa qadha haram membatalkan puasanya, baik qadha itu wajib atau tidak, karena agar kewajiban itu dapat dikerjakan dengan segera. Nah, kalau orang mengqadha puasa misalnya, baik puasa sunat atau puasa wajib, itu tidak boleh membatalkan, karena itu puasa qadha. Kan? Puasa qadha. Haram bagi istri atau jariyah berpuasa sunat selain dari puasa Arafah dan Asyura, terkecuali dengan izin suami. Haram bagi istri atau jariyah. Jariyah ini kedudukannya sama dengan istri, karena tidak ada apa yang kita jadi haram. Haram berpuasa, ya, puasa sunat selain dari puasa Arafah dan Asyura, terkecuali dengan izin suami. Jadi kalau untuk puasa Arafah atau puasa Asyura itu boleh aja tanpa izin suami, ya kan? Tetapi kalau selain dari itu puasa harus izin suami atau tuannya. Jika suami atau tuannya berada di tempat atau diketahuinya bahwa suaminya tidak melarang, ya, lain halnya kalau suami atau tuannya tidak berada di tempat, maka tidaklah haram bagi istri dan jariyah berpuasa sunat. Ini yang istri dan suaminya jadi berada di tempat yang jauh, maksudnya, ya, tempat yang jauh. Sedang sahaya yang perempuan yang tidak halal bagi tuannya seperti saudaranya dan sahaya lelaki, maka haram bagi keduanya berpuasa sunat tanpa izin tuannya, dengan syarat kalau karena puasa yang tidak dapat bekerja untuk kepentingan tuannya. Kalau tidak mengganggu pekerjaannya, tidaklah haram bagi keduanya berpuasa. Kemudian berikutnya kitab i'tikaf. Yang dimaksud dengan i'tikaf menurut arti bahasa ialah berhenti atau menahan diri dalam melakukan sesuatu, sekalipun dalam perbuatan jahat. Itu maksudnya i'tikaf, berhenti. Namun yang dimaksud dengan i'tikaf menurut syarak ialah berhenti di dalam masjid dengan niat beribadah yang dilakukan oleh seorang muslim yang balik
berakal, dan dalam keadaan suci dari janabah dan nifas, tidak mabuk, dan dalam menahan diri dari nafsu syahwat, serta selalu ingat kepada Allah dan tahu bahwa perbuatan yang seperti itu haram diperbuat oleh orang yang beriktikaf. Iktikaf hukumnya sunat muakkad, tetapi kalau dinazarkan berubah menjadi wajib. Dan iktikaf ini adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh para nabi yang terdahulu. Jadi iktikaf walaupun misalnya kita 5 menit dalam misalnya iktikaf apa nilainya itu ibadah. Walaupun kita ada beribadah, tapi niat iktikaf ya itu dinilai ibadah. Walaupun misalnya bersandar sambil dulu bersandar, tapi niat iktikaf kuring kan misalnya kuring yang ayat liur misalnya kuring tetap bertahan. Asalnya iktikaf tadi ya kan? Nama dunia iktikaf dapat ayat apa biologis asalnya iktikaf tadi walaupun kada beribadah, kalau bacaan cuma berduduk begitu nah kuring sambil ya kan liur tetap nyai ibadah asal niatnya ya kan yang nama amalin niat bilang ini apa lagi ibadah baca Quran misalnya gini. Karena iktikaf itu adalah dilakukan oleh para nabi yang terdahulu, semua nabi-nabi dahulu berada iktikaf di masjid. Dalil iktikaf diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan dari Al-Quran ialah firman Allah yang berbunyi, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Al-Baqarah 187. Artinya, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Surat Al-Baqarah 187. Yang dalil Al-Quran. Dan di dalam hadis diterangkan bahwa Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari awal bulan Ramadan. 10 hari awal bulan Ramadan. Jadi sudah beriktikaf ya. Kemudian 10 hari pertengahan bulan Ramadan beriktikaf pula ya. Dan 10 hari akhir bulan Ramadan beriktikaf yang sebulan. Beriktikaf harus sebulan. Beliau selalu beriktikaf sampai akhir hayatnya. Masjid di dalam masjid, rumah di dalam masjid. Kemudian para istrinya meneruskan beriktikaf pada malam-malam yang seperti itu. Dalam hadis lain diterangkan bahwa Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Dan menurut riwayat yang lain 10 hari awal bulan Ramadan. Ada mengatakan 10 akhir, ada yang mengatakan 10 awal, ada yang mengatakan sebulanan penuh. Iktikaf tidak terikat dengan waktu, bahkan sunat beriktikaf pada setiap waktu di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Tetapi beriktikaf pada 10 hari akhir bulan Ramadan lebih afdal dari waktu yang lain. 10 hari di bulan akhir bulan Ramadan itu lebih afdal dari waktu yang lain. Karena Nabi SAW selalu beriktikaf pada hari itu sampai beliau wafat. Jadi menurut gawean Nabi karena iktikaf itu tadi. Para ulama berkata
hikmah i'tikaf pada akhir bulan Ramadan karena menunggu tibanya malam Lailatul Qadar yang waktunya pada malam yang 10 akhir bulan Ramadan dan tidak terjadi pada malam yang lain. Yang menunggu Lailatul Qadar turun ialah 10 akhir. Jadi mulai 10 akhir beriktikaf ialah itu pasti dapat saja. Namun tidak ditentukan malam yang keberapa dari malam yang 10 itu. Bahkan mungkin berpindah dari satu malam ke malam yang lain, tetapi diduga keras adalah pada malam yang ganjil. Jadi diduga keras Lailatul Qadar itu turunnya pada malam ganjil. Imam Syafi'i lebih cenderung mengatakan dalam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-21. Ini dari Imam Syafi'i ya, lebih cenderung mengatakan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-21 dan malam ke-23. 21, 23 itu pendapat Imam Syafi'i. Karena Nabi SAW melihat malam Lailatul Qadar pada malam yang ganjil di dalam 10 malam akhir bulan Ramadan. Kelebihan malam Lailatul Qadar diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis yang dikemukakan dahulu yang sudah tahu, dan tanda serta doa yang dibaca pada malam itu juga telah dikemukakan pada bagian yang terdahulu, ialah pada pasal sunat yang dikerjakan di dalam berpuasa. Rukun i'tikaf itu ada 4 perkara, ialah 1. Mu'takif. Mu'takif ialah orang yang mengadakan i'tikaf. Yang kedua, mu'takifun bihi ialah tempat melaksanakan i'tikaf di masjid. Yang ketiga, lubusu yakni berhenti. Dan yang keempat, niat. Maka setiap rukun yang diterangkan di atas mempunyai lagi syarat-syarat, tidak ada syarat-syaratnya. Nah itu jadi rukun i'tikaf itu 4, ialah orangnya, orang yang beriktikaf, kemudian tempat yang diiktikafi apa masjid misalnya, kemudian batahannya dan niatnya. Itu ada 4. Dan yang 4 itu ada pulang syarat-syaratnya. Syarat orang yang beriktikaf 1, anggaplah dia beragama Islam. Ya kan? Ada boleh non-Islam beriktikaf. Karena tidak sah i'tikaf orang yang bukan Islam. Dan yang menjadi salah satu rukun i'tikaf itu niat. Dan niat orang yang bukan Islam tidak sah. Tidak sah. Yang kedua, hendaklah ia berakal. Orang yang berakal sudah balik ke kita nih. Karena itu tidak sah i'tikaf orang gila. Ada bakal namanya orang gila. Orang yang pingsan, ada saja. Orang yang mabuk. Tetapi sah i'tikaf anak yang sudah mencapai usia mayyiz, budak dan perempuan. Namun makruh perempuan beriktikaf kalau perempuan itu masih muda dan cantik. Ya kalau ada fitnah ya. Orang yang cantik ya, muda pulang kaya mana aja. Nah, kalau aja mangkok apa belum nanggur. 3, hendaklah suci dari haid dan nifas. 4, hendaklah suci
bersih dari janabat. Tidak sah itikaf orang yang haid, nifas dan junub karena mereka haram berhenti di dalam masjid. Kemudian tempat i'tikaf disyaratkan di dalam masjid. Karena Nabi dan para istrinya dan juga para sahabat hanya beriktikaf di dalam masjid. Tidak sah beriktikaf di tempat lain dari masjid atau serambinya. Di serambinya kalau boleh kayak kalau di serambinya sudah di teras boleh iktikaf, tapi kan iktikaf yang sah di dalam yang ada di dalam masjid. Tidak sah beriktikaf di tempat lain dari masjid yang atau serambinya sekalipun masih dianggap sebagai bagian dari masjid atau anjungannya atau di atas atapnya. Tidak boleh jalan di atas atap iktikaf atau di teras misalnya ya bapak lihatnya iktikaf ya. Harus di dalam masjid. Nah, nah, dari sampai dulu yang baru sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Mudah-mudahan Rasulullah mampu disawar dosa-dosa kita, kesalahan kita, bohong kita tentang muslim-musliman. Mudah-mudahan Rasulullah mampukan hajat kita, berikan punya Tuhan dan akhirat. Dan mudah-mudahan Rasulullah memberikan kita kepada husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dalam menyampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum